dia kahadaporaki Burjumaho tu paru maiki nandohot akahula-hulabi asa tanda mahon anak nirajai saingot damang ma dia kapodaki Burju Marsimatu ai las bahen damang ma baru maki nang dot si madu ami Bersama kami Tuna tua mo nasa lelengon Ang iyang ama Mararak marbol mo Dohot palumaiki Ingon mai ama dia kahadaporaki Burjumaho tu paru maiki nandohot akahula-hulabi asa tanda mahon Oma bobon nami hasa sarapan pagi kita dinalau kita tu bagas joro itu hatta di Cibubur Raples Jolo Mars sarapan pagi mah kita. Belum. Jadi setabi yang urunate masih belum ta buka si pangano sarapan pagi akas mah di terpanggil gugu jatuhata martang yang mahita. Mau lihat ya oleh Tuhan di pasar Truanami tu rupamu nabadiai takas di pasar pokok kami oleh Tuhan lima keluarga tapu bolon naro sia Cibubur oleh Tuhan madabotok keluarga ni tulang kami keluarga nenggolan di pas doa mi romat daboton dengan anon oleh Tuhan suak songone nang keluarga tulang kami seluhna di pas jupang kami dengan anon Isoon oleh Tuhan mersakap rohanami di mana nang besak kabihami oleh Tuhan di nanay mabuka perbugas pardungas saripeon di may anak kon nami do nanek parumain nami oleh Tuhan
Adorak subor hatta milamat dapat bagas jorom na badia ili Tuhan. Takas di hari tikion. Jolo mangalap gugu hamil Tuhan marhide si pangano si sarapat pagi. Alani ili Tuhan pergugui mahami, pergugui mas pangano non. Asa gabi tau sibuk tau pergugu tu dari pamatang kami be. Margugu hay mangulahon. Sian nama muhay ulon nami sadarion saha tu nama ujungi anon ali Tuhan. Budang akaulah dobe nanek sifat wan nami sadarion ali Tuhan. Tuh mau pasat tami siap ponana saat ujunga ali Tuhan. Tung leo nak tiur perdalanan, tiur lilaka, tiur riari Tuhan bisa dariun ali Tuhan. Soalnya hidup ali Tuhan, takas dosa nami nagudangi. Jumulai saya sama yang nak terapat pasu-pasu naik sepasato mu Tuhan mi ganuk marsada-sada. Olam mengasau guardiana mu Tuhan Yesus Kristus. Sioko jali sipalua kami dipuji magwarmu olah neon rori saling belingan. Amin. Kisona marang susabor.
Shalom. Sebelumnya mohon maaf agak terlambat sedikit Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita berada di tempat ini, kita akan sama-sama menyaksikan pemberkatan pernikahan dari Saudara Samuel dan Maniarti. Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut kedua mempelai, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Segala yang ku
dan sukacita. Sebab Tuhan baik dan sungguh sangat baik. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau akan mempersatukan kedua mempelai Samuel dan Maniarti dalam pernikahan, dua menjadi satu. Bapa, ini semua adalah kasih dan karunia-Mu, karena sesungguhnya kedua mempelai Tuhan, mereka sedang masuk di dalam satu penyatuan di dalam kehidupan menjadi suami istri, seturut dengan kebenaran firman-Mu, seturut dengan janji-janji firman-Mu. Dan kalau mereka ada di dalam Engkau dan setia akan perjanjian-perjanjian yang sebentar mereka akan ungkapkan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan kami semua, maka kedua mempelai akan diberkati Tuhan, akan dibuka jalan di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai keluarga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Tuhan, sebab ini adalah satu sukacita yang besar bagi kedua orang tua daripada kedua belah mempelai Tuhan, sebab ini adalah hari yang istimewa dan berbahagia Tuhan, di mana mereka akan melepas kedua mempelai Bapa di dalam satu pernikahan tanggung jawab yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, berkata-katalah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya percaya adalah hari yang istimewa, terlebih bagi kedua mempelai, dan terlebih juga tentu bagi kedua orang tua dari Samuel dan Maniarti. Kenapa? Karena mereka sementara akan diberkati di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan kita semua dalam pernikahan. Mereka dipersatukan, dua menjadi satu. Dan mereka tentu sudah melalui bimbingan pranikah yang diadakan oleh gereja, dan mereka juga sudah mengikuti konseling supaya mereka betul-betul dipersiapkan untuk memasuki satu kehidupan keluarga, supaya mereka betul-betul memahami dan mengerti apa sesungguhnya hakikat daripada pernikahan itu, pernikahan Kristen. Ya, soal bahwa pernikahan itu sesungguhnya ya adalah merupakan satu kapanan perjanjian yang mereka nanti akan ungkapkan, ya, ungkapkan baik mempelai pria, mempelai wanita sebagai kehidupan yang mutual, saling mengasihi, to love and to be loved, gitu, mengasihi dan dikasihi. Itulah peranan yang mereka tentu akan hadapi nanti di dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah satu kapanan perjanjian, bukan perjanjian manusia. Sebab perjanjian ini Tuhan sendiri yang menciptakan budaya, bukan peninggalan ya budaya, tapi Tuhan sendiri. Dan kapanan perjanjian ini yang menciptakan, yang membuat adalah Tuhan sendiri. Ya, bukan seperti kita membuat perjanjian misalnya antara kedua belah pihak, ya, di mana kemudian masing-masing pihak yang membuat satu ketetapan perjanjian, ya. Jadi sifatnya adalah unconditional, bukan kondisional. Jadi bukan berarti perjanjian, oh kalau kamu tidak sesuai dengan kehendak saya, ya perjanjian diputuskan, gitu. Bukan kawin kontrak, gitu ya, bukan kawin seperti yang kita kenal, kawin siri dan segala macam. Tapi ini adalah perjanjian yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau
mereka, Samuel maupun Maniarti, ya tentu Tuhan mau mereka setia, tunduk kepada perjanjian ini. Ya. Dan Tuhan sediakan berkat-berkat bagi kedua mempelai, kedua belah pihak. Ya, berkat-berkat kalau mereka taat dan setia. Tetapi kalau mereka tidak taat dan tidak setia, tentu mereka akan mengalami yang sebaliknya. Tapi saya percaya kita rindu bahwa Samuel dan Maniarti, mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan yang tetap akan setia satu dengan yang lain, ya. Mutual artinya mereka itu tidak ada yang lebih. Sebenarnya peranannya saja yang Tuhan buat beda, bukan berarti laki-laki lebih daripada perempuan, bukan seperti itu. Tetapi peranannya menurut firman Tuhan memang Tuhan berikan beda, tapi bukan berarti mereka unggul yang satu terhadap yang lain. Jadi sebagai kapanan yang saya percaya, ya. Dan kemudian kalau ini sebagai kapanan tentu ya Tuhan mau menghendapi mereka taat dan mereka akan mendapatkan berkat nanti dalam kehidupan mereka berumah tangga. Atau Tuhan bukakan jalan, ada pintu-pintu yang terbuka di hadapan mereka kalau mereka taat dan setia. Sebenarnya menjadi wadah daripada kita menyaksikan kasih Kristus. Nah, saya akan bukakan firman Tuhan dari kitab Efesus 5. Efesus 5 ayat 32, yang firman Tuhan katakan, yang kumaksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Jadi di dalam kesaksian daripada kedua mempelai, di dalam kehidupan keluarga, maka Tuhan katakan bahwa suami itu ya diibaratkan seperti Kristus dan istri itu adalah jemaat. Istri itu adalah jemaat. Jadi bagaimana semestinya jemaat tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Bagaimana semestinya sebagai suami itu mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kita tahu semua Yesus mati berkorban untuk menebus dosa-dosa kita karena kasihnya yang besar. Sebagai kesaksian tentu di dalam kehidupan kedua mempelai, ya, maka perlu diketahui bahwa pernikahan itu sesungguhnya bukan tujuan pernikahan itu sesungguhnya bukan kebahagiaan. Ya mungkin Bapak Ibu agak bingung mendengar untuk kebahagiaan. Sebab kalau kita bertujuan menikah untuk kebahagiaan, maka kita akan bilang begini, saya bahagia kalau dia nuruti keinginan saya. Kalau dia nggak nuruti keinginan saya, maka saya nggak bahagia. Saya menginginkan orang yang seperti A, B, C, D, E. Ketika dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, pasangannya tidak memenuhi seperti apa yang dia inginkan, maka kemudian mereka bercerai. Dan tidak bisa. Tujuannya bukan kebahagiaan, tapi tujuannya adalah untuk pertumbuhan mereka. Justru di dalam proses kehidupan mereka lah, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya toh, memahami kekurangan satu dengan yang lain. Karena saya yakin sebentar lagi, ya, mereka kan memiliki kehidupan yang sendiri-sendiri dengan latar belakang, budaya, kebiasaan yang beda-beda. Ya, saya yakin Samuel dididik dengan budaya kebiasaan yang memang selama ini ada di dalam kehidupannya sejak kecil. Demikian juga Maniarti juga seperti itu. Nah, ketika mereka dipersatukan, maka semua kelemahan-kelemahan akan kelihatan. Kekurangan-kekurangan akan kelihatan. Jadi disitulah terjadi interaksi bagaimana Samuel mencoba mengerti dan memahami, menerima setiap kekurangan-kekurangan apa yang ada di dirinya Maniarti. Pasti akan banyak banget. Begitu mereka satu rumah, semua kebuka semua, luar dalam ketahuan semua. Tetapi kan dikatakan tadi, ya, yang kumaksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat.
Bagaimana Kristus mengasihi kita? Ya, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita. Ya toh? Demikian juga sebagai istri, dia harus tunduk kepada suaminya. Artinya ada interaksi, dia juga mencoba memahami apa kekurangan suaminya, dapat menerima setiap kekurangan suaminya. Sebab tidak ada yang sempurna di antara mereka, pasti kelemahannya banyak. Jadi kasih Kristus itulah yang membawa mereka memahami, mencoba mengerti dengan kasih. Pasti keinginannya juga beda-beda, ya kan? Kalau mau makan misalnya, saya senang makan di Lapo gitu misalnya. Yang satu senang makan di mana? Makan di restoran Sunda misalnya gitu ya. Nggak harus ada yang mengalah, dia kasih kesempatan. Ya mungkin kepada istrinya dulu. Demikian juga sebaliknya gitu. Demikian juga ketika mereka, bagaimana mereka bersikap terhadap orang tua juga seperti itu. Kalau misalnya jangan, karena firman Tuhan katakan kehidupan mereka ini menjadi kehidupan yang menjadi satu. Kan dikatakan dua menjadi satu. Satu daging. Kita tidak disebut satu daging dengan anak kita, kita disebut satu daging dengan istri kita. Gak ada lagi malu-malu, gak ada lagi. Semua jadi satu. Ya, jadi ketika Samuel misalnya ingin memberikan sesuatu kepada keluarganya, baiknya yang memberikan dia istri, harus tahu istri, tidak bisa sendiri. Bahkan kalau kita tahu, bahkan di dalam perpajakan pun sebenarnya kalau menurut kehidupan kekristenan, di dalam perpajakan itu suami istri itu hanya satu nomor wajib pokok. Pajaknya itu satu, nggak dua gitu. Harta jadi satu, nggak ada harta dia. Walaupun mungkin itu atas nama istri, atas nama suami, bukan berarti atas nama suami terus milik suami. Nah, itu semua dicatat di dalam pajak wajib pokok. Jadi seperti saya dengan istri saya, kita hanya punya satu nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak itu hanya satu. Harta jadi satu semua, nggak ada dua. Ya. Kenapa? Karena memang sudah tekad itu dua menjadi satu. Pernikahan itu adalah Tuhan yang menciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat, bukan seperti kita membuat perjanjian, misalnya perjanjian tentang sesuatu misalnya, atau antara kedua belah pihak. Oh enggak, ini Tuhan. Jadi bukan mereka juga yang menentukan. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nggak boleh diceraikan manusia. Nggak ada alasan. Kalau gimana Pak? Kalau nggak cocok gimana? Nah itu kan bukan lagi menurut prinsip kehidupan pernikahan Kristen. Karena apa? Tuhan yang membuat. Nggak ada istilah nggak cocok. Kalau nggak cocok berarti itu tadi egois, ya dong. Ya itu tadi ingin bahagia kalau orang lain menuruti keinginannya gitu. Dia sendiri tidak ada keinginan menuruti keinginan pasangan. Jadi bukan kebahagiaan. Jadi sekali lagi, mari sekali untuk menjadi pertumbuhan. Jadi supaya bisa beradaptasi. Amin. Ya, amin Samuel mengerti. Nanti kalau sudah satu rumah kelihatan semua, kelemahannya kelihatan. Ya toh? Bagaimana dia cara tidurnya, bagaimana dia ngoroknya, bagaimana dia sikat giginya, bagaimana semua akan kelihatan. Kelemahannya semua kelihatan. Jadi cara yang dapat supaya beradaptasi satu dengan yang lainnya harus menerima dengan kasih Kristus, mengasihi dengan kasih Kristus. Tanpa itu tidak bisa. Jadi bukan kasih eros, bukan kasih manusia, tapi kasih agape. Walaupun meskipun engkau punya kelemahan ini, meskipun engkau demikian, tapi aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih agape. Ya,
Jadi ada saya percaya hari ini yang dikatakan ya mencoba memahami beradaptasi satu dengan yang lain, yang dapat menerima kekurangan yang satu dengan yang lain. Seperti kita tahu ada Abraham, ada Ishak, ada Yakob, itu kan keluarga itu bertumbuhnya. Abraham yang beriman kepada Tuhan, kemudian muncullah 12 suku bangsa Israel, begitu. Dan kita ini adalah gambaran daripada Israel rohani, ya, jadi masyarakat baru. Nah, ketika mereka, ya pasti satu saat kerinduan mereka akan diberkati dengan keturunan. Amin. Mau berapa keturunannya? Itu dulu sekarang. Ya kita doakan ini kebahagiaan yang melengkapi kehidupan pernikahan mereka. Tetapi kan bukan berarti ini melahirkan anaknya entah gimana kelakuannya, gimana karakternya, nggak bisa. Tetap orang tua Samuel dan Maniarti itu adalah menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, kalau Samuel sebagai imam di dalam keluarga, tapi tidak orang yang taat kepada Tuhan, tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, lah bagaimana dong dia ngajar anak-anaknya supaya rajin doa? Dia nggak bisa bilang, ayo, sana kalian sekolah minggu, doa. Bapaknya nggak bisa, teladan. Supaya kita melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tuanya itulah yang nanti jadi kebanggaan, menjadi panutan dalam hidupnya, ya. Sehingga ketika dia besar yang diingat selalu ya warisan bapaknya, bukan warisan secara harta duniawi, bukan, tetapi warisan apa? Warisan pengajaran, nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang baik yang diwariskan kepada anak-anaknya. Amin. Jadi Samuel juga harus di keluarga harus rajin membangun mesbah keluarga, pagi-pagi datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman, memuji menyembah Tuhan, beribadah dengan teratur, kan gitu. Sehingga dia akan bertumbuh sebagai ayah, sebagai imam di dalam keluarga. Nah, anak-anaknya pun akan ikut. Dan kalau bapaknya, anaknya mau jadi siapa? Makanya di dalam pendidikannya itu kan tuturi handayani gitu kan, mengikuti guru kan. Guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Jadi dia ikuti dalam hati kedua mempelai Samuel dan Maniarti Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk lebih lagi dipakai Tuhan di dalam pertumbuhan rohani yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan keluarga, interaksi di antara mereka. Bahkan juga Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan kami yakin juga Tuhan akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang akan menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga ini, tapi bagi banyak orang, dan namamu dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita undang minta kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Kita akan adakan prosesi mempelai wanita dan mempelai pria diberi kesempatan untuk mengucapkan janji nikah. Saya Samuel Takubolon berjanji di hadapan hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Maniarti Nainggolan, sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia,
dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, mari berikan tepuk tangan kepada mempelai pria. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada mempelai wanita untuk mengucapkan janji nikah. Saya, Mani Artin Nainggolan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Samuel Tanggobolon, sebagai suami yang sah dari saat ini, satu-satunya, dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, dan menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, berikan tepuk tangan kepada mempelai wanita. Ya, dan tiba saatnya mereka akan mengenakan cincin kepada mempelai wanita. Ya, Samuel jangan buru-buru dulu. Cincin yang bulat ini melambangkan cinta kasih Tuhan yang tidak putus-putusnya, mengikat tali cinta kasih-Mu, ya, dan kenakan ini di jari manisnya. Ya, sekarang Maniarti, mempelai wanita, cincin yang bulat ini adalah melambangkan cinta kasih Tuhan yang mengikat cintamu dengan Samuel, ya, tidak putus-putusnya. Kau kenakan ini di jari manis. Ya, mari kita berikan tepuk tangan bagi kedua mempelai yang sudah menyematkan cincin. Dan sekarang persilakan untuk berlutut. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, biar Engkau sendirilah yang menumpangkan tangan atas kedua mempelai melalui hamba-Mu ini untuk memberkati mereka di dalam pernikahan yang Tuhan yang mereka adakan pada hari ini, di mana Tuhan menyatukan mereka dua menjadi satu. Bapa, biar Engkau sendirilah yang memberkati dan membuka jalan bagi mereka, Bapa. Sehingga di dalam penyatuan mereka ini, Tuhan, menjadi satu daging di dalam Engkau, akan menghasilkan satu cinta kasih antara satu dengan yang lain, Tuhan. Dan Bapa, Engkau yang memberkati mereka, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, bahkan memberkati kedua mempelai dengan keturunan-keturunan ilahi, ya Tuhan, yang menjadi kesukaan, sukacita, damai sejahtera bagi keluarga ini, bahkan juga bagi kedua orang tua. Biar kiranya berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus telah menyatukan, menguatkan keluarga ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Membuka cadar, ya, Maniarti, ya, sebentar dulu. Diinstruksikan dulu, ada hitungannya gitu. 1, 2, 3. Ya, berikan tepuk tangan buat lagi. Sudah dilihat benar ya, kan lain orangnya ya. Ya, ya, puji Tuhan. Ya, mereka sebentar akan diberikan kesempatan untuk melakukan mencium kudus istrinya sejak mereka diberkati di hadapan Tuhan. Yang mencium istrinya diberi kesempatan sekarang. Ya.
patung atau mau ikut sendiri ya? Ya, 1, 2, 3. Ya, berikan tepuk tangan. Nanti mereka bukan lagi 2, mereka sekarang telah menjadi 1. Tuan dan Nyonya Samuel, berikan tepuk tangan. Mereka sudah diberkati di hadapan Tuhan. Ini adalah keluarga yang baru, sudah diberkati di hadapan Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya mereka membawa persembahan sulung yang pertama sejak diberkati di gereja. Mari diberikan kesempatan pada Samuel untuk mempersembahkan. Ya, dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk menghampiri kedua orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Persilakan duduk. Dan tiba saatnya gereja akan memberikan kenang-kenangan kepada keluarga baru ini, dan saya minta Pak Darus. Samuel dan Yeniati, kami dari Staf Gembala GB Cibubur mewakili dari gereja memberikan kenang-kenangan sebuah Alkitab pernikahan dan juga janji nikah yang sudah ditandatangani bersama di tempat ini. Dan sebelumnya kami atas nama seluruh pengerja, gereja, jemaat, dan juga staf gembala mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir atas kalian, keluarga, dan damai sejahtera terus melimpah atas kalian, dan juga keturunanmu akan tambah, dan takut akan Tuhan ada atas keturunanmu mulai saat ini dan seterusnya. Saat ini saya menyerahkan kenang-kenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Ajar
jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terima dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan yang indah dan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Rapita memuji, jalan mengendeho, kemena masalah debata. Rapita memuji, jalan mengendeho, kemena masalah debata. Armat badan sangat dituani. Haleluya, haleluya, masalah Tuhan Tuhan saluhur nani memuji palu aku masarune dohot ogun dohot dan dohot dohot pagina dohot sa bangunan Diyokku puji Tuhan. Rapita memuji, jalan mengendeho, embela masalah bebata. Rapita memuji, jalan mengendeho, embela masalah bebata. Data mengendeho, nokku puji, aku debata, debata, aku. Bataku ada sana sana kubau puji aku majahu bade bataku puji aku dosa dan tulila pakai aku dohot arbak badan sangat dituani. Haleluya, haleluya, salah Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu